Ya sekarang kan kalau disensor nggak kenapa-napa kan? Di ini dong. Lu pernah kena nggak sama Instagram? Iya. Oh sering. Oke guys, hari ini di episode kali ini kita nggak berdua lagi ya Jon ya, nggak bertiga lagi, kita bertiga lagi ya kan. Cuman kali ini mungkin beda nih. Apa tuh bedanya? Kalau yang menontonnya fotografer harusnya tahu sih. Harusnya tahu sih abang kita yang satu ini ya kan. Koko Bewok ya kan, fotografer yang artsy banget deh setiap dari hasil fotonya gitu. Yoi. Kita udah kedatangan yang namanya Hans Marley. Itu nama asli nama bohongan ya? Nah, nggak tahu. Ini kayak gue mau nanya. Mau dibahas. Mau dibahas. Jadi sebenarnya nama lu Hans Marley, beneran Hans Marley apa bukan gitu? Bukan dong. Bukan. Ya, Marley itu kenapa lu pakai nama Marley biar santai? Jadi pas gue SMA tuh, gue dikasih tahu kan sama teman gue, lu denger lagu ini nih, Bob Marley. Apa tuh Jud? Yang mana? No Woman No Cry. Klasik. Dulu zamannya jomblo kan. Zamannya jomblo lu denger lagu No Woman No Cry. Tapi setelah gue kulik, orang kan awal-awal denger No Woman No Cry itu kan kayak lu nggak ada cewek nggak usah nangis ya kan. Ternyata pas gue kulik itu tuh bukan itu message-nya. Apa tuh berarti? Jadi no, woman no cry. Jadi udah cewek-cewek tuh lu nggak usah pada nangis gitu. Oh, emang kayak gitu? Iya beneran. Enggak, ini beneran atau lagi soto ini? Enggak. Beneran. Kalau itu gue dikasih tahu sama teman gue, dia demen banget sama Bob Marley. Gue pertamanya juga kan kalau lihat judul kan No Woman No Cry kan. Ternyata pas gue baca-baca di artikel juga nggak tahu ya, mungkin gue baca di artikel kalau misalnya ada yang mau tambahin aja. Jadi gitu. Sekarang nih bener-bener dari video ini ke reveal ya. No, cewek-cewek jangan nangis. No, cewek-cewek. Dia tuh malah ngajak kalau buat cewek-cewek tuh lu udah nggak usah nangis. Ada Hans Marley. Bisa. Oke. Nah, ini kayak ngomongin musik kayak lu ngerti banget nih, Jack. Enggak gitu lah. Gitu. Tapi hitungannya penikmat musik. Oh, penikmat. Tapi saya sepengetahuan gue dulu sempet ngeband juga ya. Gue mau kita pengen tahu. Itu ngeband cuman sehari udah kelar. Kenapa tuh? Kenapa lu nggak passion di musik atau gimana ini? Bukan, karena kita semua terlalu egois. Oh gitu. Vokalisnya egois, drummer egois. Sekarang lu apa nih? Sama. Enggak, maksud gue lu sebagai apa? Gue waktu itu nyanyi. Lu vokalis. Tapi gue nggak bisa tinggi, temen gue nggak mau nurunin. Egois tuh. Gue udah pada duduk, drummernya masih main. Gue bilang lagunya udah kelar. Band apa, Ben? Gue bingung lu ngeband apa sih sebenarnya? Dulu nyanyiin My Chemical Romance. Lu anaknya emo gitu dulu berarti? Dulu masih emo. My Chemical Romance yang mana? I Don't Love You. I Don't Love You. Lagu lu galau semua ya, kalau lihat ya. Tapi kan itu tinggi banget kan. Turunin dong. Enggak, emang nadanya segini. Gue bilang keluar suara gue gak nyampe. Apa? Enggak, gue rasa dia emang pengen ganti vokalis bro. Iya, gue rasa emang lu pengen ditendangnya gitu sebenarnya. Emang dia gak demen aja. Nah, kita ngomongin ke fotografi kan. Sejak kapan sih Hans lu mulai passion dengan foto? Foto, gue tuh dari SMA. Enggak deh, awal SMA itu gue udah demen tuh foto. Gue kalau lo tau Tumblr. Tahu. Tumblr gue sering save-savein tuh foto-foto dari Tumblr. Dulu kan zamannya disket ya. Gue ke warnet nih, cari di Tumblr, gue save-savein tuh di disket. Jadi kalau misalnya gue di rumah gue waktu itu belum ada internet, terus pas di rumah gue lihat-lihat lagi. Terus kayak gue mikir kan ini gimana fotonya gitu. Maksudnya fotonya bagus-bagus. Dulu sih gue koleksi foto-foto kayak cewek-cewek street gitu. Kayak misalnya main skateboard, dia pakai baju Vans gitu-gitu. Dari situ awalnya gue demen tuh. Nah, dari situ ya udah gue kulik tuh. Akhirnya pas kuliah gue ngambil DKV kan tuh. Gue dapet kelas fotografi. Akhirnya ya udah di situ gue belajar basic-basicnya lah. Basic fotografi semua sampai lulus kuliah. Akhirnya gue ketemu satu orang. Jadi dulu pas kuliah itu gue ngelihat kan, maksudnya kan pas kuliah gue ngajak foto ya teman-teman kita aja kan, maksudnya cewek-cewek
Facebook. Iya, dulu zamannya Facebook tuh. Ini. Dulu semua zaman Facebook, zamannya Friendster kan tuh gue add-in tuh kan tuh. Cewek-cewek cakep tuh gue add-in aja. Yang masih account-nya iya kan? apa siapa bah? Full. Iya kan? Iya, ada full. full. Ada 1 2 3 Romawi. Ini ketahuan banget nih bertiga di sini udah tua. Pindah ke Facebook. Masih kena Friendster. Iya anjir. Dari situ ya gue ajakin yuk foto yuk, gue bilang. Akhirnya gue ngeliat ada satu temen gue di kuliah, dia foto modelnya bule. Gue bingung dong, maksudnya lu dapat dari mana nih? Ya gue kan ngeliat dari Tumblr ya foto-fotonya bule semua tuh. Cuma gue nggak tahu dapat model bule itu dari mana. Akhirnya gue tanya, lu dapat dari mana? Dia bilang agency modeling. Akhirnya gue kontak tuh agency modelingnya. Gue mau foto dong, dia bilang itu. Terus dia ngasih rate gitu, nggak usah gue sebutin lah ya. Iyalah. Nggak apa-apa, nggak usah disebutin. Dia bilang rate-nya segini. Aduh, gue nggak ada duit segitu, jutaan lah pokoknya. Gue kan mikirnya buat portfolio, gue nggak punya duit. Ya udah akhirnya. Dan itu di situ lu belum jadi professional fotografer, lu Gua buat belajar kan? Iya, Mau belajar kan? Masih kuliah. Akhirnya gue nanya temen gue, lu ada kenalan nggak sih kayak model-model agency gitu? Yang modelnya bule, gue bilang. Terus? Oh ada nih temen gue fotografer. Nah sebelum dia ngasih lihat itu, gue tuh sebenarnya udah ada add Facebook satu fotografer. Gue ngeliat foto-fotonya tuh lumayan vulgar lah hitungnya. Bugil-bugil. Iya, gayanya mirip Terry Richardson. Oh. Sedangkan di sini kayak tahu aja gue. Jadi nggak apa-apa. Ntar Google aja. Iya, Google aja. Yang nggak tahu juga bisa Google ya. Yang pasti sih sekarang udah ketangkep orangnya. Kenapa? Kok gitu? Pelecehan. Si Terry Richardson. Tapi dia udah terkenal, dia fotoin artis-artis lah. Nah, pokoknya dengan gaya vulgar itu. Iya. Akhirnya gue ngeliat nih ada satu fotografer katanya orang Indo, dia fotonya kayak gitu. Gue nggak percaya dong. Gue pikir orang luar. Ternyata orang Indonesia. Beneran orang Nah, Indonesia. teman gue ngenalin dia sama dia. Terus? Si cowok ini. Akhirnya gue chat tuh di Facebook, gue nanya foto, dia ajak ketemuan, ngobrol tuh di situ. Di situ gue kayak dikasih referensi, lo liatin aja foto-foto ini apa segala macam, dikasih tahu tuh fotografer legend. Sampai akhirnya gue diajak sama dia foto. Ini posisinya lu di Jakarta apa? Jakarta. Di Jakarta. Lu kuliah Jakarta nggak? Jakarta. Bentar Jakarta gue. kan? Oke, terus? Jadi pas di situ gue diajakin tuh dia foto, ternyata ada kata test shoot. Oh. Test shoot. Jadi test shoot itu tuh kayak lo sebagai agensi nih ya, lo provide model. Nah, gue sebagai fotografer gue mau bikin portfolio. Gue bilang sama lo, gue mau test shoot model lo. Jadi itu kayak tukeran portfolio, lu nggak ngebayar dan nggak dibayar juga, gitu. Oke. Nah dari situ lu mulai. Dari situ, gue ngikut temen gue tuh akhirnya 5 kali lah gue ngikut dia kayaknya. Habis itu ya udah gue di set, gue handle sendiri. Oke. Nah pertama kali, ya udah gue ajak temen gue yang ngerti styling. Gue suruh dia stylist, bawa baju gitu. Oke. Kesini ya makin, ya gue sendiri kayak gue beli baju misalnya di pasar Senen atau apa, ya udah gue buat pakai aja buat photoshoot. Iya gitu. Tapi lu emang khusus buat yang lu fotoin itu tuh sekarang nih yang lu fokusin tuh benar-benar model-model dengan gaya vulgar juga atau enggak sih? Lebih arahnya kemana nih? Arahnya mungkin kemana? arah fotografi lu kemana? Kalau dulu sih mungkin karena ke bawah kali ya. Dulu sebelum gue kenal teman gue ini, gue udah tau lah Terry Richardson. Gue sering banyak nemu foto-foto di Tumblr. Nah, cuman di situ kan dia fotoin artis juga ya maksudnya. Di sini susah juga kayak foto kayak gitu kan. Akhirnya Indonesia ya. Apalagi public figure. Iya. Akhirnya gue kebawa tuh dan teman gue juga demen banget. Akhirnya gue kebawa. Gue ngikutin gayanya seperti Terry Richardson. Cuman vulgar itu. Iya. Dan dari situ kan gue kayak awal-awal lulus kuliah, gue foto. Ya udahlah ya buat hobi gitu. Dan ternyata bisa ngasilin juga dan gue emang suka gitu. Akhirnya ya udah jadi pekerjaan gue. Akhirnya gue ngulik lagi nih karena maksudnya gue nyesuaiin lah, harus ada proses adaptasi. Betul. Juga dong. Maksudnya culture kita kan nggak kayak gitu. Ya udah akhirnya gue ngulik lagi dan dia juga kan ngasih nama referensi juga banyak. Akhirnya gue ngeliat referensi. Kalau sekarang sih kalau gue boleh bilang gue lebih ke portrait. Kalau dulu ya gue masih sesuka hati gue sih. Yeah. Tapi sekarang kalau sebagai fotografer kayak gini bro,
lu ngikutin maunya klien mau seperti apa, atau lu tuh sekarang punya idealisme sendiri sebagai fotografer? Kayak misalnya enggak, gua kalau mau foto tuh maunya seperti ini gitu loh. Atau lu based on klien, kayak misalnya nih gue lagi punya bisnis brand apa terus gitu gue pengen lu sebagai fotografer gue nih, gue hire nih. Terus harus dari gue yang minta gue pengennya kelihatannya classy atau kelihatannya seksi atau apa, itu tuh dari gua atau dari lu sih bro yang decide biasanya ya? Sebenarnya kalau udah urusannya komersil lah gitu, itu komersil gitu ya lo harus imbangin sih sebenarnya. Sekarang kan mungkin ada beberapa klien yang nge-hire lo, gue mau lo dong yang fotoin. Mungkin dia karena dia suka sama foto lo, udah tahu gaya lo. Jadi dia mau bikin konsep foto campaign-nya dia misalnya, ya udah karena gue nge-hire lo sebagai lo masukin juga gaya lo gitu. Gue mau fotonya seperti yang lo buat. Style dia ngikutin style ya. Tapi kadang kan ada juga yang klien yang udah punya konsep sendiri dan lo harus ya udah ikutin aja guideline-nya gitu. Dan lo juga nggak bisa yang maksain gaya lo atau idealis lo 100% di situ. Oke, Hans, kayak misalnya nih, gue mau tahu kayak lo kan foto bule nih sekarang. Banyakan kayak foreigner ya? Foto kan ya banyakan juga foto bule kan. Ada gak sih kesusahan lu untuk berkomunikasi dengan mereka? Maksud gua rata-rata nih ya, biar pada tahu juga bule-bule yang rata-rata lu foto biasanya mereka dari mana sih? Di sini tuh kebanyakan pasti Brazil, Eropa Timur. Brazil, Eropa Timur. Kayaknya kalau Eropa Barat kayak jarang. Kayak Inggris gitu itu jarang. Cuma kebanyakan Eropa Timur. Ada nggak kesulitan lu untuk berkomunikasi sama mereka? Pasti ada lah. Maksudnya lu kan pasti pakai bahasa Inggris kan. Dan dulu awal-awal gue sampai sekarang pun gue bukan tipe yang benar-benar vokal ngedirect gitu loh. Bukan yang lo harus gini, lo harus gitu. Gue nggak yang direct banget gitu. Kiri dikit. Iya. Your neck left a bit. Bingung juga ya. Iya. Dan oke, bahasa Inggris mungkin kita nguasain lah ya. Cuma kan orang-orang Eropa Timur itu banyak yang nggak nguasain Inggris gitu loh. Bukan di kitanya malah ya. Iya. Malah di karena di kayak misalnya ini setahu gue ya, kayak orang-orang kayak di Rusia misalnya, Inggris tuh nggak jadi salah satu bahasa yang harus dipelajari. Gitu. Iya. Soalnya situ gue susah. Terus gue juga ini nih, kayak misalnya nih di cewek-cewek yang gue kenal ya, setiap kali mereka foto tuh mereka selalu ada ngomong, gue di sebelah sini dong, angle gue bagus di sebelah sini. Dia kan selalu mereka punya pandangan kalau angle sebelah sini dia tuh lebih bagus. Nah tapi secara lu sebagai fotografer kan belum tentu. Iya nggak sih bro? Kayak nah itu kayak sekarang nih lu punya model-model bule juga, mereka kan mungkin juga punya preference kayak gue bagusnya dari sisi sini nih, dari sisi sini nih gitu segala macem. Itu lu yang tentuin atau mereka boleh ngomong kayak gitu atau gimana sih bro kalau di dalam dunia fotografi gini? Kalau gue lebih gue ngasih tahu dulu nih referensi gue kayak gimana. Dan sebenarnya biarpun gue nggak ngasih lihat secara nggak langsung, dia udah ngeliat foto-foto gue kan, maksudnya. Balik dan lagi secara ke situ langsung ya? itu tuh lo harusnya tahu gue bikin foto kayak apa. Dan kalau ada model yang setuju foto sama gue, berarti ya udah, maksudnya dia udah suka, dia udah suka pasti style kurang lebih bakal kayak gitu. Dia udah suka sama style lu juga ya. Tapi gue di situ juga ngasih referensi yang gue dapat. Maksudnya gue maunya kayak gini. Karena apa? Tapi sisanya ya explore sendiri sih. Iya. Lu banyak kan outdoor activity atau studio atau apa sih? Outdoor sih gue. Outdoor ya. Yang paling jauh tempat yang paling keren yang lu pernah foto itu di mana? Maksudnya di Jakarta atau dimanapun. Paling suka favorit lu deh. Paling suka lu foto di mana? Bali sih. Bali ya? Bali. Tapi Bali emang good. Bali sih. Kalau lu lihat foto-fotonya kan dia banyak tuh yang nanti kita kasih lihat nih ya. Iya, nanti kan lu kalau kasih cuplikannya dikit. Bisa dikasih. Bisa kita kasih lihat cuplikannya ya, di bawah sini, di atas sini. Lu yang ngedit pokoknya. Iya. Bikin ngejebak gua lu ya. Lu sendiri tadi yang ngomong. Ya pokoknya kalau lihat kayak sih Hans lebih suka langit, biru apa segala macam. Gue lebih suka alam itu soalnya kalau lo menurut gue ya, maksudnya kalau di studio tuh lo harus mikirin wardrobe benar-benar harus bagus sih. Padahal lo kalau cuma wardrobe biasa aja ya foto studio lo mau se-explore apa sih? Paling lo mainin lighting kan. Berarti kalau dihitung-hitung sudah
berapa tahun berarti ya? Lu 2000, dari foto model kayak gini sampai sekarang? Gua awal 2014, setahun. Setahun gua belum kerja. Gua ngumpulin portfolio lah. Kumpulin portfolio setahun, baru lu mulai 5 tahun itu lu udah mulai starting ya? 5 tahun profesional lah. 6 tahun total dia. 2015 kayaknya. Oke, sekarang gini. Lu kan gua juga main foto maksudnya. Gua juga mengakui foto lu juga good lah. Gua juga banyak belajar dari Hans. Kira-kira foto tuh kayak gimana segala macam. Pernah gak sih Hans yang nggak pernah gua tanya sama lu? Pernah gak sih lu berasa di titik dimana lu ngerasa foto lu itu udah bagus banget? Karena kayak banyak banget kan bule-bule juga pasti yang kontak lu pengen minta foto apa segala macam. Di situ kan berarti kan lu punya sesuatu dari hasil foto lu, ngerti gak sih? Pernah gak sih lu kebayang kayak gue stuck nih, mungkin stuck kali ya bahasanya. Gue stuck nih kayak foto gue gini doang. Atau lu udah ngerasa emang udah bagus banget, atau lu ngerasa emang kurang atau gimana? Kalau berarti lu maksudnya stuck gimana nih? Maksudnya gak ada ide lain. Kayak gitu-gitu aja foto lu monoton. Kalau stuck gitu sih enggak ya. Tapi gue nggak ngerasa foto gue udah bagus atau apa. Justru gue malah ngerasa sekarang kan dunia teknologi udah canggih ya. Lu bisa ngeliat di Instagram. Iya men. Banyak banget itu. Referensinya emang iya. Itu sangat gampang banget lu cari referensi bagus gitu. Gak usah di Instagram men. Sekarang TikTok aja tuh banyak video-video fotografer yang dia pakai lakban lah di depan lensanya. Wah jadinya keren-keren sih. Iya makanya banyak cara lah ya sebenarnya buat dieksplornya. Cuman lu pernah nggak ada satu momen nih, mungkin awal-awal kali ya, pas lu foto terus ada orang bilang kayak jelek kan? Oh banyak banget. Banyak ya. Gue ada satu temen gue yang awal-awal gue pernah ajak jadi stylist, salah satu teman baik gue. Jadi dulu tuh gue zamannya bukan Uban kan? Bukan. Belum kenal. Belum kenal waktu itu gue belum kenal. Jadi gue foto dulu kan zamannya foto lu bikin layout tuh. Ada satu layout 2 foto tuh. Kayak gitu-gitulah, terus ditambahin caption apa, kata-kata apa gitu. Dulu gue sering main kayak gitu. Terus teman gue bilang, kayak lu bagusan bikin layout deh. Foto lu kurang angle-nya. Serius lu? Iya. Waduh. Stylist lu tuh yang biasa banget. Teman baik gue tuh ngobrol itu berarti 2014 pas lu lagi kumpulin portfolio. Itu gue belum foto-foto model profesional, iya. Itu gue kayak gue sampai akhirnya nanya satu fotografer yang sekarang fotografer komersil terkenal lah. Dulu di Facebook gue temenan, gue tanya, foto gue ada yang aneh nggak sih? Dia bilang enggak kok, angle-nya fine aja gitu. Tapi gue ngerasa kayak anjir, gue dibilang jelek nih foto gue. Secara nggak langsung kan udah lu desain aja layout aja ya kan. Tapi dia juga basically juga lu anak desain kan. Akhirnya DKV. Tapi gue nggak kesel sama teman gue, cuman gue kayak apa ya yang kurang ya. Akhirnya gue ngulik terus. Betul. Apalagi teman baik bro. Berarti kan dia benar being honest man. Jujur ya. Nah maksud gue sekarang lu lagi mau cobain hal yang baru nih. Foto model, tiba-tiba lu digituin sama orang. Temen baik lu lagi. Saat itu kayak lu pengen udahlah. Pengen berhenti atau gua mau coba lagi, atau lu saat lu coba motivasi. lu foto tapi lu takut buat kasih lihat ke orang lagi gitu apa? Ada nggak faktor-faktor gitu yang ganggu lu? Yang ngeganggu sih paling kayak anjir berarti foto gue jelek ya gitu. Cuma gua ngerasa waktu itu gak ada, ini kayaknya baru awal. Gue baru mulai. Gue bisa lebih bagus lagi. Dan sampai akhirnya ya sekarang pas jadi gue udah setahun lalu lah gue bikin PDF portfolio gue kan. Gue kirim ke dia, boleh dong lu share ke temen lu atau yang punya brand atau apa, foto lu sih bagus sih, dia bilang gitu. Baru gue kayak gue inget tuh kata-kata dia, lu main layout aja, nggak usah foto lu biasa aja. Oh jadi sekarang temen lu jadi malah bilang foto lu bagus. Foto lu bagus sih, dia bilang. Oh ya udah, berarti gue kayak secara nggak langsung gue udah improve gitu. Tapi sebenarnya kalau yang namanya foto, yang namanya lebih ke seniman gitu tuh diterima sama orangnya itu tuh sebenarnya preference nggak sih bro? Kayak gue ngelihatnya sama lu ngelihat juga beda. Betul. Pasti beda. Soalnya itu kan kayak, makanya menurut gue tuh fotografi tuh kayak suatu karya. Kayak sekarang sama aja kayak Tuhan nih ciptain manusia tuh beda-beda bro. Itu karyanya mereka, karyanya Tuhan menurut gue. Lucky ngelihat gue atau Lucky ngelihat Uban, maksudnya Lucky ngelihat Uban ganteng nih, gue ngelihat Uban
mungkin ganteng banget, iya kan? Beda. Gue tau tadi lu mau ngomong apa. Enggak, lu gue tadi ngomong tapi gak ya namanya itu kan suatu karya itu dilihat sama semua orang tuh preference lah itu masukannya ya kan sih. Satu kata-kata yang gue inget dari teman gue nih yang ngajakin gue foto, itu lo nggak bisa bilang suatu foto itu bagus atau jelek sih. Iya betul. Apalagi lu sebagai sesama fotografer lu nggak bisa, lu nggak tahu matanya dia. Bener. Karena pas misalnya foto Uban nih, lu bilang foto lu biasa aja gitu. Tapi lu nggak tahu yang dia lihat apa. Betul. Gitu. Gue setuju sih. Makanya art gallery itu kadang lu kalau ke museum lihat apa lukisan, gue kadang nggak bisa ngelihat ini tuh apa, tapi ternyata sejarahnya, ceritanya itu ada meaning setiap fotonya. Iya, pada saat dia ngelukis ini, pada saat itu dia lagi kondisinya seperti apa gitu, dia tuangin semua di situ. Itu suatu karya lah. Beda kalau misalkan skill, misalnya main basket nih, ya itu udah jelas kalau gue menang lawan lu berarti gue lebih bagus daripada lu gitu, one on one. Misal, lu sombong lagi. Iya gak sih? Iya. Kayak tapi nggak apa-apa. Lu lawan gua, lu menang. Iya. Gua lawan lu, gua menang. Ntar gua latihan lagi. Tapi oke, Hans, menurut lu ada tipikal orang yang seperti apa? Confident kah? Lu orang yang bodoh amat atau gimana? Gua nggak confident sebenarnya. Sebenarnya lu tidak confident. Hitungannya gua nggak confident. Gua makanya nggak terlalu mana ya? Gue nggak mau terlalu banyak ngomong soal foto tuh. Kenapa? Karena gue ngerasa gue masih belum pantas gitu loh. Soalnya menurut gue karir fotografi tuh ya kayak karir musik lah, panjang. Dan gue tuh masih 6 tahun itu belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi gue masih banyak yang harus gue improve. Tapi gue lumayan cukup bodo amat. Oh, walaupun maksud gue bodo amatnya tuh dalam konteks lo misalnya kritik gua, kayak foto lu bagusan gini-gini, gue dengerin. Maksudnya gue dengerin. Cuman kalau misalnya dikata-katain, ya maksudnya ngatain tapi nggak ada logiknya nggak dapat sama gua, ya udah bodo amat. Nggak peduli gua. Selama 5 tahun berkarya, ada nggak in momen lu capek sama foto, bosan, jenuh? Enggak sih, belum. Berarti masih happy banget ya. Kayak sekarang kayak corona gini kan lu mempengaruhi lu banget. Justru malah gue bingung ya kalau misalnya gue search Instagram gitu ya. Gue ngeliat fotografer baru, fotonya bagus. Gue tuh kayak anjir, gue pengen foto lagi nih. Mungkin ada beberapa momen mungkin yang lu maksud kayak bosan kali ya tesit mulu gitu. Mungkin di situ ada. Atau misalnya lu mau ganti lari ke wedding kah atau kemana kah? Sih. Belum ada pikiran ke sana. Sampai sekarang sih belum ada gue lari dari ini sih. Berarti masih enak banget ya, lu masih pengen ngulik banget di sini. Masih ngulik banget. Lu ada plan nggak sih bro? Kayak misalnya kalau kita kan ada 5 years plan gitu. Kalau businessman nih, misalnya gue harus achieve berapa cabang, misalnya nih kurlepe si Uban nih mesti achieve berapa. Kalau lu tuh kalau sebagai fotografer lu apa sih bro? Boleh di share sedikit gak? Goalsnya lu 5 years plan lah atau 10 years. Lu mau jadi sampai semana sih? Soalnya ini kan bukan suatu hal yang ada tingkatan ya. Kalau lu kerja di kantor kan ada tuh staff level apa bla bla. Lo kalau lu tuh gimana sih bre? Gue pengen karya gue bisa dinikmatin sama semua orang sih. Maksudnya kayak karya ya. Iya, jadi kayak apa ya ngomongnya? Mungkin goals gue lebih ke gue pengen karya gue suatu saat nanti ada orang yang nyimpan karya gue sebagai referensi gitu loh. Jadi tapi gue mau orang itu tuh suka karya gue, bukan karena kan ada beberapa orang misalnya gue ngefans sama, contohnya kayak pemain bola gitu. Gue suka sama Zidane misalnya. Gue suka Zidane-nya. Bukan suka prestasinya dia gitu. Nah, gue pengen lebih orang tuh suka karya gue dulu gitu, bukan karena sosok si orangnya itu dulu. Coba kalau misalnya lu ngomong karya disuka sama orang, gue rasa udah banyak beberapa orang mungkin yang lu nggak tahu juga yang udah suka karya lu nih. Cuman ada nggak sih lu pengen kayak lu ke blow up gitu? Lu jadi fotografer, lu jadi di posisi orang yang legend itulah. Iya mau lah. Maksudnya menurut kalau gue sih gue mau ya sampai legend di tahap itu loh. Sampai gue emang udah tua banget, gue udah
udah habis karya lu diingat. Tapi nah menurut lo nih, di saat kita berhayal-hayal ya, kita berhayal-hayal, lu sudah ada di posisi orang itu sangat mengapresiasi karya lu mau nggak kayak ngajarin atau apa namanya melahirkan fotografer baru? Ada nggak sempat kepikiran kayak gitu? Mungkin lebih ke sharing atau apa nih? Iya, lu mungkin ya bisa ke sana kayak wah nanti gue kalau misalnya nanti gue udah ada nama nih, gue pengen nih gue share karya-karya gue ke anak-anak muda. Mau lah. Itu keren sih. Karena kemarin kan dia juga mulai karirnya, kalau dari tadi cerita kan emang lu juga dari teman-teman Facebook, lu tanya-tanya lu juga dari situ bro, nggak mungkin lu nggak. Iya, yang gue pengen lah ya lebih ke sharingnya itu sih, pengalaman. Ya maksudnya ya kita ngayal dulu nih ya sampai gue umur 70 misalnya 75. Ya pengalaman situ udah banyak tuh. Ya udah itu yang gue pengen sharing. Cuman yang gue pengen tekenin tuh gue nggak mau kesannya tuh ngajarin gitu loh. Karena setiap orang tuh pasti beda-beda. Betul. Ininya jalurnya dia tuh pasti beda-beda lah. Yang kita mau seniman tuh emang kayak gitu. Seniman kayak gitu sih. Lu ada nggak sih fotografer di Indonesia yang menurut lu yang lu respect banget dan you wish to meet him atau siapa gitu? Ada nggak? Respect banget sih gue pasti. Ya siapa sih yang nggak tahu Darwis ya? Iya. Itu Maksudnya gua aja tahu tuh. Iyalah, pasti tahu aja. Mungkin kalau kita tanya sama anak-anak zaman sekarang, dia suka nggak sama foto Darwis? Mungkin banyak yang bilang nggak suka ya. Menurut gua bisa jadi. Cuman menurut gua tuh dia tetap stick sama gayanya dia, karakternya dia. Sampai sekarang pun ya fotonya gitu aja. Gitu. Ya karena dia udah punya marketnya sendiri. Kalau menurut gua. Cuma kalau yang gue demen banget, yang menurut gue, wah ini gue banget nih, itu ada satu Arseto Adiputra. Arseto Adiputra. Pernah ketemu nggak? Enggak, dia di London sekarang. Dan gue rasa sih kayaknya ya, gue nggak tahu, kayak sih dia foto hobi doang sih. Oh bukan. Serius? Iya. Dia dulu sempat di Google kalau nggak salah. Oh di Google dia, kerja di Google. Iya. Terus sampai akhirnya dia megang majalah Men's Folio. Tapi sekarang udah enggak kayak. Udah enggak juga. Tapi dia di London sih. Lu pernah kontak dia gitu nggak? Enggak sih. Email. Belum berani. Ini kita ngomong kayak ini fotografer orang Indo. Orang Indo tapi dia di London. Anda punya pikiran nggak? Lu nggak mau di Indo? Menurut lu fotografi di luar sama fotografi di Indo lebih dihargai atau gimana? Dari sisi lu aja. Professional wise ya. Dari menurut gue sih, ya di luar mungkin gue nggak ngomongin cuma foto doang ya. Karya seni itu lebih dihargai di sono. Oke. Gitu sih. Nah, tapi benar sih di Eropa itu memang art itu appreciate itu luar biasa. Ya. Museum tuh semua bagusnya setengah mati men di sana. Di Indonesia bro, lu pernah ke museum apa aja? Nggak pernah, gue aja nggak pernah. Museum Gajah gue pernah. Museum Fathahila gue pernah tuh yang ada Meriam Sijagur. Bang apa yang Museum Bank Indonesia. Bank Indonesia. Itu gue belum pernah tuh. Gue juga belum pernah sih. Gue pengen sih. Tapi itu maksud gue museum-museum Indonesia juga sebenarnya bagus, cuman bagus men, dan sejarah Indonesia juga gila banget sebenarnya. Menarik banget. Kita dulu kan base-nya kan kerajaan. Cuman mungkin karena culture kali ya. Betul. Sekarang kayak foto-fotonya modelannya kayak si Hans juga kan sebenarnya kalau menurut lu di Indonesia sendiri belum bisa menerima kali ya. Karya-karya lu yang vulgar-vulgar itu. Kalau yang vulgar-vulgar ya pasti sebenarnya gini sih, maksudnya gue bikin karya kayak gitu juga. Ya kita tahu lah culture-nya kita kayak gimana. Gue di sini gue sempat baca satu fotografer orang Indo, dia sekarang tinggal di Bali. Dia diwawancara sama Vice. Oh Vice. Dia ditanya pokoknya lu foto lu kan vulgar nih, kayak gimana lu kayak di Indonesia. Iya di Indonesia. Ya, gue sih gue nggak mau ngelawan culture kita. Maksudnya gue cuma pengen menyuarakan point of view gue tentang ini gitu. Dan gue nggak ada yang namanya pemaksaan untuk lu tuh harus suka kayak karya-karya ini. Ya bener sih, maksudnya lu nggak bisa ngelawan culture yang udah ada dari zaman nenek moyang kita kan. Iya. Maksudnya. Tapi lu sempat takut gak untuk memulai ini? Enggak sih, gue justru malah lebih berani dulu daripada sekarang. Lebih berani dulu. Kenapa sekarang nggak gitu berani? Karena dulu gue mikirnya ini gue mau jadi hobi. Gitu. Nah sekarang kan lo nggak bisa dong. Sekarang dia udah jadi mata pencarian nih. Iya, dan ya harus balance lah. Kadang gue juga
ya masih ngepost kayak gitu-gitu. Kalau cuman nggak selancang dulu sih. Iya men, tapi sebenarnya maksudnya dulu lancang gimana ya? Mungkin fotonya bisa dikirim ke kita nanti biar kita pajang satu. Enggak, bukan kita pajang, kita nilai bro. Kita yang nilai. Kita yang bilang. Dulu lebih vulgar lah. Lebih berani kali ya. Karena lu parah-parahnya kayak gimana sih bro? Boleh cerita ya? Ya polos sudah. Oh bener-bener terserah. Full naked? Iya, gua post aja. Tapi sekarang gua lebih mikir lu post gitu. di platform media sosial? Instagram. Gila. Ya sekarang kan kalau disensor nggak kenapa-napa kan? Di ini dong. Lu pernah kena nggak sama Instagram? Iya. Oh sering. maksud gua misalnya gua foto siluet doang. Ya gua nggak sensor. Gua mikir ya nggak gitu kelihatan gitu loh. Ya kan? Oh kena tuh. Tapi ternyata kena. Kenanya tuh di apain, di ban atau peringatan. Dikasih. Kayak lo ngelanggar ini terms and condition-nya dia lah kayak gitu. Itu yang gue bingung sih. Gimana lu kalau udah dari media sosial itu gimana dia ngefilter yang namanya art sama yang enggak ya bisa. Ya itu maksud gua ini yang jadi lucu. Art bener-bener art lu nggak bisa masuk. Iya. Yang kontennya kayak iya kan bisa masuk gitu loh kayak dan masuk Line Today. Lagi masuk Line Today. Cuman nggak bisa disalahin sih. Kalau menurut gua nggak bisa nyalain misalnya kayak misalnya beberapa orang ada yang nilai foto gua masih vulgar, pornografi, ya terserah dia. Maksudnya gue juga nggak mempermasalahkan itu. Balik lagi kayak tadi lah ya, art beda-beda orang pandangannya. Iya sih, tapi ya ini ya sangat disayangkan sekali ya culture-nya. Iya, di Eropa gila lu bro, lu patung semua ya, patung goddess kan semua basically kan nggak ada yang pakai baju bro. Kalau di sini? Di situ ada patung yang ditutupin kan? Itu patung apa tuh? Patung yang patung ada tuh ada dulu yang ditutupin ada. Itu diedit orang atau ditutupin? Enggak, emang ada sih. Kayak gua rasa sih, gua percaya ada orang-orang kayak gitu. Gila ya. Coba itu aurat sih memang. Maksudnya kita Adam dan Hawa sih kalau di picture kita emang dari dulu bugil kan? Iya. Kalau mau Adam dan Hawa ini suka banget ya Adam dan Hawa. Mungkin lebih baik balik lagi ke Adam Hawa. Iya. Biar nggak ada kesenjangan sosial kan? Iya sih. Betul. Wah, lu pakai baju LV, lu pakai Supreme. Bener. Ya kan mendingan kayak dulu. Tapi mungkin kesenjangannya lu lebih gede. Kesenjangan sosial di situ, bro. Itu nggak apa-apa lah, iri-iri gitu. Oke, Hans, gue pengen lupa tadi gara-gara lu ngomong goblok. Oke, ya tapi itu bener kan? Bener. Itu bukan suatu hal yang porno loh. Bener. Kan kita balik lagi nih ke sekarang, masa sekarang. Masa kini. Lu kan fotografer. Lu kerja event. Corona nih. Ganggu banget menurut lo? Ganggu lah, udah pasti itu. Kayak ada nggak sih yang lu pikirin harus gimana, harus berbuat apa? Pastilah. Virtual photoshoot banyak gak sih bro lu? Ada nggak? Banyak. Ada ya? Iya. Mau dong gua. Lu siap gak? Oh, iya. Kan bisa kirimin referensi. Iya. Cowok lagi. Lu siap gak? Boleh tuh. Nah, dia mau fotoin kalau kayak gitu. Ntar gue bikin viral. Gimana bro? Corona kayak gini. Gue sih sebenarnya nggak suka ya sama virtual photoshoot. Maksudnya pas pertama kali gue tahu virtual photoshoot adalah fotografer orang Itali, dia bikin virtual photoshoot kayak gue anjir bisa juga ya, kayak kepikiran juga ya, kayak bagus hasilnya. Cuman kayak pas gue jalanin tuh, gue nggak suka, nggak ada human interaction. Oh, kalau kamu sukanya ada human interaction. Harus ada human interaction. Sekarang gini deh, gue nggak suka interaction atau buka. Maksud gue interaction iya, itu berbicara ya. Iya. Terus gue nggak suka yang main FaceTime gitu. Sebenarnya nggak suka gue kayak FaceTime gitu ya. Tapi akhirnya lu cobain hal baru. Sebenarnya gue terima kasih deh, maksudnya sama teknologi. Udah betul ya kan. Betul. Gue appreciate. Cuman gue kalau dibilang lu nikmatin enggak sih. Gue bilang. Gue kayak ya sebenarnya lu sama aja, misalnya gue virtual photoshoot sama lu pakai handphone. Ya sebenarnya kan lu sama aja kayak lu selfie, gue cuma screenshot doang. Mungkin beberapa di sini ada fotografer yang pakai kamera langsung. Cuma ya gue nggak suka aja. Maksud gue bukannya mereka jelek ya, maksudnya gue nggak suka karena ya
ini kan esensinya nggak ada ya. Esensi nggak ada gitu. Kan FaceTime ya. Kenapa lu pakai kamera ya? Jadi hasilkannya harus dari FaceTime juga lah gitu. Oh, itu FaceTime. Makanya bukan Zoom ya. FaceTime. Gue kira Zoom meeting. Zoom untuk meeting. Oh iya. Kita nggak dibayar Zoom, ngapain lu sebut-sebut? Oh iya. FaceTime lu kira dibayar? Nggak juga. Iya, pokoknya tapi sih menurut lu sendiri, Bro. Iya. Coronavirus tuh Gimana nih? Gimana sih, Bro? Kita bahasnya banyak nih. Iya, bahasnya banyak. Maksudnya gua corona? Hah? Corona sendiri? Iya. Menurut lu konspirasi ya sih, Bro? Ntar kalau kata di video-video jering kalau nyebutin itu ntar nggak ada sinyal loh katanya. Emang iya? Iya kan kalau dia nyebut-nyebut apa konspirasi. Sama Bill Gates gitu. Emang iya konspirasi gue mau tes. Oh, tes. Tes aja. Tapi benernya gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Emang enggak, ini kan di-record kan. Di-record. Coba maksud gua lu gimana? Menurut lu nih? Gua pribadi ya, maksudnya kalau corona sih tenang, kita di sini nggak menggiring opini, kita cuma basa-basi doang kok. Ngobrol-ngobrol santai aja, Bro. Iya. Bisnis sih. Bisnis ya. Bisnis ya. Berarti konspirasi dong. Maksudnya konspirasinya SN itu sebenarnya outbreak-nya itu disengaja. Ya. Secara langsung kayak untuk kepentingan tertentu dan orang-orang tertentu berarti ya yang di-benefiting dari kondisi inilah intinya. Pengalian isu lah. Pengalian isu. Kalau menurut lo pengalian isu untuk isu apa? Yang mau dialihkan? Ya kalau pancing aja. Banyak lah, maksudnya ya gue bukan expert lah, maksudnya gue emang kita juga nggak ada expert, Bro, di sini. Balik lagi ya, tolong ya tagline-nya tidak menggiring opini ya, basa-basi. Ya kayak yang lo lihat kan ada yang soal 5G lah, soal vaksin kan. Ya itu sebenarnya masuk akal semua, cuma maksudnya ya gue juga nggak terlalu pikirin banget lah gitu loh. Ya kan lu semakin menurut gue ya konspirasi kan ada kan cuma buat ada opini baru. Betul. Ada satu bikin balance ya udah maksudnya lu lihat aja gitu. Nggak usah terlalu pikirin. Iya, gue tahu lu nggak mikirin nih. Tapi yang lu percaya dia nggak benerin dirinya terus. Dia nggak benerin. Gue main aman nih. Tapi yang lu percaya tuh dengan misalnya nih kalau si Uban jahat nih, gue baik nih, konspirasinya nih misalnya, yang lu percaya tuh Uban baik atau gue jahat gitu misalnya? Ya gue sampai gue alamin aja sendiri. Sekarang masalahnya yang lu alami itu seperti apa untuk corona ini gitu. Gue ngerasa kita sangat dirugikan sekali. Itu yang lu alami. Kemerdekaan kita itu direnggut menurut kemerdekaan untuk apapun itu ya, bersosialisasi lah, cari uang lah, apapun. Ya sekarang kalau gue mikir logis ya. Dulu sebelum corona ada, lu ke naik busway, lu ke mall, lu megang apa-apa, itu virus juga udah ada jutaan. Ada jutaan kan virus. Betul. Lu nggak tahu, nggak kelihatan virus kan? Apapun itu. Yang paling penting kan lu jaga kesehatan aja. Benar. Lu nggak fit lu kena gitu. Lu setuju nggak sih sama yang kata-kata baru itu yang new normal, nanti bakalan ada new normal? Enggak sih. Menurut lu semua akan sama-sama aja? Enggak. Untuk maksudnya misalnya nih ya Juli deh misalnya Juli kelar. Pasti di situ ada proses adaptasi dong. Betul. Lu kayak lu boleh balik lagi ke kantor. Pasti lu ada perasaan parno dong. Oke, gue takut nih masih ada bekas-bekasnya nih. Dan gua rasa juga mau sampai tahun depan pun kayak di virus masih ada gitu ya kan. Ya pasti ada adaptasi baru lah. Lu misalnya pakai masker. Ya sekarang lu lihat lah maksudnya di luar juga orang-orang pada pakai masker gitu. Sampai anak-anak yang suka kebut-kebutan tuh jalan juga pakai masker. Padahal kan tuh orang-orang paling batu. Nah, coba ngomongin masker nih. Kan daripada ngomongin konspirasi kan menakutkan ya, Bro. Kita balik lagi. Kita ngomongin masker. Dari fotografi fashion. Menurut lo masker bakal jadi fashion enggak? Misalnya nih, nanti udah benar-benar jadi fashion. Lu harus fotoin bule pakai masker. Bete dong pasti. Sedangkan lu melihat muka kan lu pasti lihat karakter. Kalau buat kerjaan nih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya buat gue sendiri nggak usah pakai masker, ngapain? Nutupin muka orang gue foto potret. Tapi lu percaya kalau maskernya nggak jadi fashion? Bisa jadi. Dulu kan ada tuh yang apa tuh? Yang Jepang-Jepangan itu. Wibu ya? Yang mana? Orang-orang wibu tuh yang pakai masker tuh apa tuh? Ninja. Ada kan orang Jepang tuh panggilnya wibu ya?
Nggak tahu. Iya kayak gitu. Sasuke. Naruto. Ada loh. Soalnya gue sempat ngeliat meme-nya tuh. Coba ntar kita search kali ya. Iya, apa namanya tadi? Wibu kalau nggak salah. ya. Wibu. Dulu kan kita sering ngatain tuh, kaum wibu lu pakai masker. Sekarang orang pada pakai masker kan. Sekarang kalau lu keluar rumah nggak pakai masker kayak nggak pakai kolor, Jack. Yeah. Diliatin orang tuh lu kayak bugil nih. Lu kalau keluar rumah nggak pakai masker, diliatin orang kayak lu pakai baju jing. Yang paling konyol tuh itu tuh yang apa meme. Kalau lu pakai masker tuh nggak tutupin hidung tuh sama aja lu pakai kolor tapi. Iya. Bener. Tapi gue juga bingung sih orang pakai masker hidungnya nggak ditutupin tuh. Iya. Salah, lu salah. Kita tahu lah beritanya pakai kacamata. Oh. Jack, apalagi kalau gue lagi nyetir, Jack, itu pasti mau ngomong turunin. Kenapa? Gue begini napas putih. Oh, iya. Embun, Jack, Embun. Gila, embunnya itu. Tapi gila sih semua pada pakai masker kan gue sepedaan gue pakai masker. Sesak gue bro. Sesak. Gila, tapi katanya emang kalau lagi olahraga itu nggak boleh, Jack. Gue nggak tahu kan? sih ya. Katanya sih Lu nggak boleh. sepedaan, gue foto aja. Itu ngap kan? Gue berasa capek. Besok kita main basket pakai masker. Enggak sih, lu aja gue sih. Bisa mampus kita. Iya. Nggak pakai masker aja udah ngap, gimana pakai masker? Dia. Oke, Hans, kira-kira nih orang tua lu nih tahu gak sih lu foto-foto kayak gini? Tahu. Awalnya gimana? Mak lu. Awalnya kaget lah nyokap gua tuh ngapain sih bikin foto-foto kayak gini nggak pakai baju, kan nggak sopan. Ya dong. Nggak, tapi sepolos itu nyokap lu bilang baju nggak sopan. Iya kayak gitu dong. Kalau mak gue sih lu gila, pasti lu gitu. Kayak ngomong kalau nyokapnya baik. Ngapain sih nggak sopan? Iya. Kalau nyokap bokap gue sih cuek. Kalau bokap gue cuek banget. Cuek apa demen? Mungkin dua-duanya. Kalau lo habis foto kirim papi. Sayangnya dia nggak main Instagram. Kalau main Instagram bisa kirim-kiriman DM. Enggak lah. Terus lu cara menjelaskan ke orang tua lu untuk mereka ngerti, karena kan menurut gua apalagi kita ya, culture kita Asian. Nah, itu yang gue bingung tuh. Maksudnya dari keluarga gua tuh nggak ada yang ada jiwa seni gitu loh. Bokap nggak jauh deh pokoknya dari itu. Cuman tuh gue cuman jelasin sama bokap nyokap gua, ya ini mah seni, gue bilang. Tapi bokap gua sampai sesantai itu, kayak ya udah gitu. Ya mungkin dia juga tahu kalau lu anak cowok kali ya. Mungkin. Tapi gue selalu bilang sih. Apa? Apapun itu. Apapun itunya apa nih? Iya, lu jangan maksudnya lu jadi menggiring opini nih. Gue keluar nih, gue mau foto ya. Fotonya di mana? Oh, fotonya di hotel. Oh, yaudah. Hati-hati ya, jalan. Pernah nggak malu ada nyelentengin kayak kan? Hati-hati ya. Iya. Oh, pernah. Play safe. Iya. Selalu lah. Jangan sampai Yang penting tanggung jawab kata-katanya. Nah, terus kayak kalau ngomong orang tua ya, panjang nih, Jack. Panjang. Ya kan? Coba Hans, lu pernah nggak punya relationship sama bule? Ini nggak menggiring opini. Kan Gue digiring ke satu statement. Kita menggiringnya fakta, bro. Kita menggiringnya fakta, bro. Gue mah udah tahu, gue main bongkar aja. Orang nongkrongnya bareng ya kan? Iya. Ya pernah lah. Cuma kan yang menonton kan nggak tahu. Nah menurut lu nih, lu kan pernah pacaran sama orang Indo, pernah sama bule. Ada perbedaan nggak sih? Bedanya beda culture lah. Beda culture dong, kayak gimana tuh? Bahasa udah ya pasti. Bahasa udah jelas lah. Cuma kan kalau misalnya lo ajak kenalan nih sama orang Indo ya, langsung ajak jalan tuh agak effort ya. Iya. Kalau mungkin orang sana enggak lu. Terus enggak, maksudnya kayak lebih complicated. Iya. Tapi emang Kokojan emang keren sih. Gua akuinnya keren sih. Beda lah. Lu yang mulai, Jir. Terus. Beda. Ya maksudnya apa ya? Iya enggak gitu. Oh. Kalau mereka kalau enggak ya enggak, kalau iya. Tapi kalau bule kalau iya berarti ada. Apa tuh? Enggak, kalau kita cowok ngajak orang Indo jalan, kalau dia mau kan berarti kan jalan. Bisa nih, mungkin dia open. Oh, berarti iya. Kalau bule kan enggak. Iya. Tapi kalau iya berarti iya, jalan. langsung jalan. Oh, Terus ketemuan di mana? Terus kayak bule ribet. Ketemuan lu enggak jemput, bro, kalau bule. Maunya ketemuan ya kalau bule. Kadang gue jemput, kalau nggak bisa ya ketemuan aja. Iya sih, jangan.
Lu rumah di mana sih? mulai nanya, lu rumah di mana sih? Lu kalau ajak bule jalan kemana sih? Gampang. Lu kalau ketemu bule di mana sih? Iya. Enggak lah, dia lu dari job ya? Nanti offline aja, gue bisa kasih tau lu. Offline. Apa tuh? Gue lupa. Pertanyaannya apa? Ya itu sama bule. Bedanya apa? Bedanya gimana? Kalau kan bedanya culture doang. Culture. Tapi cara komunikasi apa segala macam selain bahasa. Cara pikir sih. Cara pikir. Kayak gini nih, sabar gini ya. Gue ngomong dulu nih. Oke. Kalau cewek-cewek Asia ya kan, cewek-cewek Indo misalnya nih, lu foto-foto yang model-model kayak lu gini kan, mungkin mereka yang kayak apaan sih lu? Ngapain sih lu? Punya pikiran yang lu bakal gini, lu bakal gitu, lu bakal gini, bakal gitu, yang mungkin yang seribet itu. Bule kan biasa lebih open minded. Nah, ada masalah nggak kalau lu sama bule terus lu foto yang sama gitu juga? Aja. Serius lu? Gue nggak boleh. Jangan ada subtitle ya? Nggak ada lah. Kan? Gua sama aja. Ntar gue boleh. Dulu gue nggak foto-foto gitu lagi. Gue malah nggak boleh foto berdua. Oh iya, bule juga gitu ya? Berarti bule maksud tapi tergantung juga. Ya, itu karakter sebenarnya. Ada orang soalnya gue pernah nemu ada satu model cewek, dia datang pas foto sama cowoknya. Dan waktu itu foto nude, temen gue yang fotoin. Gue liat cowoknya dengerin lagu, tiduran. Cuek-cuek aja gitu ya. Cuek aja. Ya mungkin maksud gua di sini jadinya ngebuka. Yeah. Gak semua bule gak juga se-open minded itu bisa menerima saking kan orang-orang open minded tuh sebenarnya kan juga cuma terms yang kayak menerima apa lebih gara-gara globalisasi sih bro. Jadi kayak orang-orang bilang open minded lu ngelakuin apapun terserah apa sih. Gua ada temen tapi gua. Sebenarnya karakter sih hitungannya. Temen gua dia cowok tuh. Dia model, tapi dia foto juga. Orang Kanada. Dia nanya gue waktu itu, dia tahu gue lagi jadian, dia juga jadian. Terus dia nanya, lu kok masih bisa post foto-foto cewek sih? Ya bisa lah, gue kan post juga biasa. Foto biasa, malah gue nggak nude mah. Emang kenapa? Emang lu nggak boleh? Iya, gue nggak boleh. Gue foto gue kemarin disuruh hapus. Dia pacaran sama cewek? Bule. Emang bule juga. Maksud gue ya. Fotonya disuruh hapus, padahal fotonya biasa aja. Ya berarti tergantung karakter balik ya. Emang sifat sih itu sih. Kalau lu kayak ngerti banget sih soal wanita ya. Gue bukannya ngerti, cuman maksud gue kan emang itu common sense lah. Ya itu common sense ya kan. Benar. Siap. Kan cuman kalau nggak boleh atau enggak. Iya benar. Oke, Hans mungkin ada nggak sih ini pesan-pesan buat yang nonton? Maksud gua dari kita ngobrol kayak perjalanan lu juga dari fotografi, dari sisi pandang lu sebagai seniman kayak gimana, ya sampai menyerempet sedikit lah ke masalah pribadi lu ya kan, ya kan nggak apa-apa, kita kan saling sharing is caring, ya kan? Ya maksud gua ada nggak sih pesan-pesan lah ke yang lain, misalnya mungkin ada nih yang nonton juga pengen coba masuk ke dunia fotografi atau kayak gimana, lu ada pesan-pesan nggak buat mereka? Harus apa? Harus gimana? Yang pertama sih, yang paling penting lu ngulik sih reference lu cari referensi yang emang benar-benar ya udah legend, yang siapapun emang, itu yang emang lu suka juga kali ya. Siapapun itu. Terus yang kedua, taste. Jadi dulu gue inget banget pas zaman kuliah, gue di kafe tapi gue nggak bisa gambar. Gue dibilangin kalau lu masih kan IPK gue jelek dong pasti seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro. Kalau emang ngerasa nggak mampu, masih banyak kok jurusan lain, dia bilang. Oh gitu. Terus tapi ada satu dosen dia bilang sama gue, yang bisa bikin lo bertahan di dunia kreatif seperti ini itu yang penting taste sama mata lo. Oke. Ya kan? Ya maksudnya sekarang secara teknis lo jago, tapi taste lo kurang misalnya. Ya segitu-segitu aja ya kan. Itu yang gue tangkap dari dosen gue sih. Ya, cara lu improve taste tuh gimana? Referensi itu tadi. Pasti referensi awal dulu, referensi yang lu cari. Lu butuh seorang role model gak? Buat lu bisa ada di dunia kreatif. Pasti ada sih, harusnya. Harus ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari sisi mungkin lu mau memotivasi. Iya, memotivasi orang-orang lain yang walaupun misalnya tadi kalau gue sih tadi selama kita ngobrol yang gue tangkap tuh dari Hans tuh apapun yang lu lakukan, maksud gue kalau ada orang yang bilang jelek tuh jangan jadi patokan.
jangan jadi, apalagi industri kreatif. Betul. Ya, jangan jadiin itu satu hal yang kayak malah menjatuhkan, tapi malah kayak gue harus bisa gue buktiin kalau nih. Makanya waktu itu kemarin tuh si Hans udah kirim portfolio ke temennya, soalnya foto lu bagus ya. Bagus ya. Lu ngelakuin pembuktian sih itu sebenarnya. Ya soalnya lu nggak bisa bikin semua orang suka sama karya lu. Yang paling bisa ya lu enjoy aja. Lu nikmatin aja karya. Enjoy aja. Ya misalnya gue ada satu karya gue nggak suka, bukan tipe ya gue, bukan berarti dia jelek, bukan tipe lu aja. Oke. Iya kayak ada cewek bukan tipe gue. Iya kan? Emang bukan tipe lu aja. Bukan tipe gue aja. Iya, bukan cewek terus ya. Iya. Kayak boleh nih. Gak supaya relate bro orang. Lu ngerti gak sih? Gue tuh kasih contoh-contoto yang masuk, men. Nanti Room 43 ada satu episode yang kita ngebahas tentang wanita. Kojon sendiri ya. Nggak usah ada host. Kojon aja di sini. Lu jangan kayak bikin karakter gue tuh kayak emang nggak bisa, percuma karakter lu udah bagus banget teman si wanita. boleh tuh bagi tips. Ya lo. Tuh, Hans aja minta tips and trick loh. Ntar kita tukeran masak ya. Oh iya. Siapa tahu John mau coba ke bule. Iya. Aduh. Oke lah kalau kayak gitu. Thank you banget Hans buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Inputnya, referensinya dan motivasinya juga. Siapa tahu semua yang dengerin, yang nontonin juga bisa relate, bisa diambil lah apa yang kita ngobrolin di sini. Oke, semoga dari cerita-ceritanya Hans juga bisa ambil positifnya lah ya. Jangan dilihat dari obrolan-obrolannya cuma begitu aja, tapi ada poin-poinnya itu yang kalau kalian nonton sampai habis tuh ada. Ada dikit tipis-tipis. Ada tipis-tipis tuh tips and triknya lah. Walaupun banyak kan nggak ada. Ya banyak kan basa-basi emang. Kan balik lagi ke opini pertama. Yang mengirim opini tapi hanya basa-basi, oke. Kalau mau lihat ini, kalau mau lihat Instagramnya Hans nanti ada di sini nih. Asik. Nanti pokoknya di sini. Iya. Pokoknya di sini Bang. Iya, nanti gue edit, gue tulis di sini. Oke. Di sini nih. Lihat portfolionya dia juga boleh. Kalau buat yang mau mau belajar fotografi juga bisa lihat-lihat. Lu bakalan ada online course gitu-gitu nggak sih, bro? Pengen nggak sih bikin kayak gitu? Mesti lu bisa. Kalau mau gue pasarin di sini sekalian. Boleh lah nanti lah. Paling yang lihat 200 mah ada lah. Iya, 200-300 mah ada lah. Ada lah. Yang loncengnya nyala 10 mah ada. Bisa. Oke, thank you banget waktunya. Sama-sama. Udah ngobrol sama gua sama John. Oke guys, thank you for watching. See you guys in the next video. Gua Andre. Gua John. And this is Bob Marley. And this is Room 43.